Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Lose Evita di ibadah online Komisi Anak Gereja Kalam Kudus Solo Baru. Nah, anak-anak, Lose mau tanya nih, udah pada siap ibadah belum nih? Udah duduk rapi belum? Nah, pastinya anak-anak sudah siap untuk beribadah. Nah, sekarang Lose juga mau tanya, anak-anak punya jagoan superhero enggak? Punya dong pastinya. Siapa nih? Superman? Atau Batman? Atau Spiderman? Nah, pasti ada ya anak-anak punya jagoan superhero. Lose juga punya jagoan nih. Siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jagoan di hidup Lose. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita mau pujikan Home Pimpa. Home Pimpa. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini. Kami dapat beribadah di rumah. Tuhan, tolonglah kami, siapkan hati kami, telinga kami, mulut kami untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, Lose mau cerita nih. Lose tuh sedih minggu kemarin. Lose sedih karena Lose tuh salah baca informasi untuk pelayanan. Lose tuh nggak teliti bacanya, terus jadi salah deh. Terus Lose tuh jadi kayak nggak enak, terus Lose tuh sedih. Tapi Lose berpikir, dari kejadian yang minggu lalu, Lose tuh jadi belajar. Ternyata tuh Lose tuh kurang melayani dengan sungguh buat Tuhan. Nah, dari kejadian itu, Lose pengen jadi yang lebih baik lagi, mau serius dalam melayani Tuhan. Nah sekarang ini kita mau mendengarkan firman, adik-adik. Biar kita
melayani Tuhan lebih sungguh. Sebelum kita mendengarkan firman, kita pujikan lagu melayani lebih sungguh. Shalom anak-anak, ketemu lagi dengan Lause Dewi. Hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum mendengar firman Tuhan kita sama-sama berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, berdoa sama Lause ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik menjaga dan memelihara kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, judul firman Tuhan hari ini adalah setia melayani Tuhan. Lause mau tanya, anak-anak di sini tahu enggak artinya melayani? Melayani artinya kita melakukan sesuatu untuk orang lain. Biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu untuk orang lain, kita diucapkan apa? Terima kasih. Begitu ya anak-anak ya. Tapi anak-anak tahu nggak? Di dalam Alkitab diceritakan bahwa ada loh orang yang melayani Tuhan tapi nggak dapat ucapan terima kasih. Loh malah dibawa ke dalam penjara. Oh, kok bisa? Iya, Alkitab mencatat ada 2 orang pelayan Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Mereka adalah orang-orang yang dengan setia melayani Tuhan, dengan setia memberitakan firman Tuhan. Suatu hari ketika mereka memberitakan firman Tuhan, ada orang-orang yang tidak senang kepada Paulus dan Silas. Akhirnya mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara anak-anak. Di dalam penjara tangan mereka harus dirantai. Kira-kira gimana perasaan mereka? Kalau kita yang masuk dalam penjara dan tangan kita dirantai gimana? Mungkin kita sedih, mungkin kita takut. Tapi tidak demikian dengan Paulus dan Silas. Ketika mereka dimasukkan penjara, mereka tahu bahwa mereka masuk ke penjara karena mereka melakukan yang benar, yaitu melayani Tuhan. Karena itu di penjara mereka bukannya bersedih hati, bukannya takut, mereka malah bernyanyi.
Mereka memuji Tuhan sampai suara pujian mereka, suara nyanyian mereka terdengar oleh orang-orang yang berada di luar penjara tempat Paulus dan Silas berada. Dan anak-anak tahu apa yang terjadi. Ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, maka ketika itu terjadi gempa bumi yang besar, anak-anak. Semua penjara itu bergoyang-goyang dan rantai-rantai terputus. Pintu-pintu penjara semua terbuka. Orang-orang kaget. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika itu kepala penjara langsung datang ke tempat itu dan melihat. Di mana Paulus? Di mana Silas? Dia pikir Paulus dan Silas telah melarikan diri. Karena itu dia menghunus pedangnya dan mau bunuh diri. Anak-anak saking takutnya karena Paulus dan Silas, dia kira melarikan diri. Tapi kemudian Paulus dan Silas berkata apa? Hei, kami tidak pergi, kami tidak melarikan diri, kami masih ada di sini. Ketika melihat itu, kepala penjara itu terkejut dan dia berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Paulus dan Silas memberitahu bahwa bagaimana kita bisa selamat adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, anak-anak ketika mendengar itu, kepala penjara ini kemudian membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Dan Paulus dan Silas juga menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada anggota keluarga dari kepala penjara ini. Dan kepala penjara serta seluruh anggota keluarganya bertobat. Mereka memberi diri untuk dibaptis dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus dan Silas tetap setia melayani Tuhan. Mereka melanjutkan pelayanan mereka untuk menceritakan tentang kasih Yesus kepada orang banyak. Anak-anak, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar. Belajar apa? Belajar menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Walaupun kadang gak mudah. Bapak Paulus, Bapak Silas cerita tentang Tuhan Yesus, bukannya diucapkan terima kasih, malah dimasukkan kemana tadi? Penjara. Mungkin kita juga saat kita melayani Tuhan tidak selalu mudah, tidak selalu gampang. Tapi kita harus belajar setia. Setia itu apa artinya? Melakukannya terus-menerus dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, bagaimana ya caranya kita setia melayani Tuhan? Nih, Lause beritahu. Salah satu cara kita setia melayani Tuhan adalah berdoa. Kita bisa melayani Tuhan melalui doa loh. Sekarang bangsa Indonesia sedang menghadapi masalah. Gak cuma Indonesia ya, seluruh dunia sedang menghadapi masalah. Pandemi karena corona. Kita berdoa, minta Tuhan menolong, minta Tuhan memulihkan, memberkati pemerintah, memberkati dokter, memberkati suster. Nah, itu cara kita melayani Tuhan. Lalu bagaimana lagi? Oh, tiap minggu Lause itu kasih anak-anak tugas, kasih anak-anak kegiatan, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dilakukan dengan baik-baik. Itu pun bukti kita setia melayani Tuhan. Anak-anak mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia melayani Tuhan? Good, semua mau ya menjadi anak-anak yang setia dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, menggunakan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan setia. Yuk kita mau berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan hidup kami.
Kami orang yang berdosa, tapi Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang setia melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan. Lause mau ajak anak-anak untuk menghafalkan bersama, tapi kita pakai lagunya ya, biar anak-anak gampang untuk menghafalkannya. Yuk sama-sama dengan Lause belajar ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Nah, saat ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Adik-adik siapkan amplop, lalu masukkan uang persembahan ke dalam amplop. Jika nanti kita ke gereja lagi, adik-adik bisa berikan uang persembahan kepada lose-lose. Atau bisa juga adik-adik mengirimkan persembahan melalui rekening minta tolong Mama dan Papa melalui rekening di bawah ini. Nah, sebelum itu, mari kita pujikan Ayo Kerja Buat Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu melalui Papa dan Mama. Tuhan Yesus, sekarang kami telah memberikan persembahan
Kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga lose-lose yang mengelola persembahan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami dapat belajar untuk melayani Engkau lebih sungguh. Kiranya firman-Mu dapat kita lakukan di kehidupan kami agar kami dapat melayani Engkau lebih sungguh dengan sepenuh hati, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.